Selamat datang di channel kami teman-teman semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Tergantung bagaimana kalian melihat kami. Tahukah kalian bahwa Indonesia ini tidak hanya merdeka saat proklamasi dibacakan saja, tapi faktanya masih ada agresi militer Belanda 1, 2, dan gerakan-gerakan separatis lainnya. Salah satunya DITII yang diproklamasikan di Cisayong, Tasikmalaya. Mau tahu lebih lanjut? Tonton videonya sampai selesai. Setelah kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan besar, mempertahankan persatuan. Salah satu ancaman terbesar datang dari dalam Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewiryo. Gerakan ini bercita-cita mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII, menolak keras republik yang baru lahir. Selama 10 menit ke depan, kita akan membedah bagaimana gerakan ini lahir, mengapa ia menyebar, dan bagaimana negara menumpaskannya. Cikal bakal Tentara Islam Indonesia berasal dari para pejuang pasukan Sabilillah dan Hizbullah. Namun, semangat perjuangan ini berubah menjadi pemberontakan karena kekecewaan politik. Pemicu utamanya adalah Perjanjian Renville tahun 1948. Perjanjian ini mewajibkan TNI menarik pasukannya dari Jawa Barat. Kartosoewiryo menganggap ini sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan. Ia memanfaatkan kekosongan kekuasaan ini untuk mewujudkan visi ideologisnya, mendirikan negara yang murni berdasarkan syariat Islam. Pada 7 Agustus 1949, DITII diproklamasikan di Cisayong, Tasikmalaya. Ini adalah penolakan ideologi Pancasila sejak dini. Gerakan DITII tidak hanya di Jawa Barat, tetapi menyebar secara masif ke daerah lain yang memiliki masalah internal dengan pemerintah pusat. Di Aceh, yang dipimpin oleh Tengku Muhammad Daud Bereh, konflik utamanya adalah janji otonomi yang dilanggar, khususnya terkait status Provinsi Aceh yang sempat diturunkan. Kemudian di Sulawesi Selatan, dengan pimpinan Kahar Muzakar, pemicunya adalah ketidakpuasan terhadap proses integrasi laskar gerilya lokal ke dalam mereka sedang menjarah dan membakar Selatan, satu desa. dipimpin oleh Ibnu Hajar juga karena ketidakpuasan terhadap kebijakan militer pusat. Tahukah Anda, meskipun berafiliasi dengan NII, masing-masing pemimpin memiliki pemicu lokal yang unik. DITII berhasil mengeksploitasi isu-isu lokal ini yang membuat mereka mendapatkan dukungan cukup kuat dari masyarakat di daerah tertentu. Nah, jadi STI DITII ini tidak hanya di Aceh saja, ada di Sumatera, Kalimantan, bahkan di Jawa bagian timur gitu. Bagaimana sih akhir dari pemberontakan DITII tersebut? Nah, menarik nih, kita tonton aja lebih lengkap videonya. Pemerintahan Indonesia menggunakan pendekatan ganda, militer yang keras, dan kompromi politik yang cerdas. 1. Pendekatan militer. Untuk menumpas basis utama di Jawa Barat, dilancarkan Operasi Pagar Betis di tahun 1962. Operasi ini melibatkan pengepungan total oleh TNI dan dukungan rakyat. Strategi ini sangat efektif karena memutus jalur logistik dan membuat para pemberontak kehabisan makanan dan tempat berlindung. Partisipasi rakyat sangat penting dalam keberhasilan operasi ini. Kedua, pendekatan politik. Pendekatan ini paling sukses di Aceh. Pemerintahan menawarkan otonomi khusus dan status daerah istimewa. Kompromi politik ini berhasil meredakan konflik karena aspirasi masyarakat Aceh yang ingin penekanan pada aspek syariat Islam akhirnya diakomodasi. Gerakan DITII ini runtuh seiring tertangkap atau tewasnya para pemimpin utamanya. Kahar Muzakar ditembak mati pada tahun 1965 di Sulawesi Selatan. Kemudian Ibnu Hajar ditangkap dan dihukum mati pada tahun 1959. Puncak keruntuhan terjadi pada tahun 1962 ketika Sekar Maji Marijan Kartosoewiryo berhasil ditangkap oleh TNI di Gunung Geber, Majalengka. Kartosoewiryo kemudian diadili dan dieksekusi mati. Kegagalan DITII memberikan pelajaran penting.
Konflik ini meninggalkan trauma, tetapi berhasil memperkuat konsensus nasional tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Kisah DITI ini menunjukkan bahwa persatuan bangsa jauh lebih kuat daripada ideologi ekstrim. Pemerintah berhasil menumpas ancaman terhadap NKRI melalui kombinasi taktik militer yang tegas dan kompromi politik yang bijaksana. Menurut Anda, mungkinkah ideologi DITI masih dianut oleh kelompok tertentu saat ini? Tuliskan pandangan kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk kisah sejarah menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Selamat sampai jumpa. Ya, jadi seperti itu. Jangan lupa like, comment, and subscribe.